Hai, selamat datang di podcast Fuad. Podcastnya mahasiswa Fuad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahsan Wamala Saya Alfa. dan sekarang sudah ada bersama kita Bapak Mualimin. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Pak? Tadi dari rumah udah kesini, udah ngapain aja? Ngajar. Rutinitas biasa ya Pak? Biasalah ngajar, menguji. Udah sarapan belum Pak? Alhamdulillah belum. Sama Pak. Pagi banget soalnya kita Iya. udah. Oke, kita ngomong-ngomong nih Pak, kan sekarang medsos itu kan lagi ramai kan dipergunakan. Iya. Apalagi sekarang kan lagi masa pandemi COVID-19. Iya. Orang banyak bosan, jadi pelariannya itu ke sosial media. Nah, gak jarang nih banyak orang yang tiba-tiba langsung terjun jadi pendakwah apa segala macam. Menurut Bapak gimana nih Pak menghadapi atau melihat dari fenomena yang sekarang dari kacamata komunikasi penyiaran Islam? Sebetulnya bagi saya bagus aja ya kalau ketika media sosial itu digunakan sebagai platform untuk memediatisasi kita dalam tentu menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Tentu yang menjadi perhatian penting itu ya kita mah harus bijak melaksanakannya karena penggunaan media sosial itu tidak hanya terkait bagaimana kita menyampaikan pesan, tapi juga pesan yang ingin kita sampaikan. Kadang-kadang tuh gini, pesan itu kita dapatkan dari informasi orang juga yang kadang tidak terverifikasi. Nah, sehingga kemudian kita ya share-share aja informasi-informasi itu sehingga kemudian memang benar tujuan kita adalah untuk mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, atau ya berusaha untuk mengingatkan orang pada kebaikan, tetapi sumbernya salah kayak gitu kadang. Ya dengan kata kasarnya itu hoax lah mungkin. Kayak gitu. Banyak host kan Pak yang Oh beredar. iya, pada intinya kan harus bijak lah dalam bermedia, terutama ketika dalam berdakwah. Malu dong kita maksudnya berdakwah tapi informasinya bohong. Salah malahan. Iya salah, kan seolah-olah ngeprank jadinya. Bukan dakwah malahan ya Pak. Iya, lelucon jadinya. Oke, apa lagi Pak? Ngomong-ngomong Pak, akhir ini kan TikTok lagi populer di semua kalangan, banyak konten-konten dakwah terutama. Nah, gimana sih menurut Bapak cara membedakan dakwah yang masih keliru pemahamannya dan supaya kita itu tidak terpengaruh dengan hal seperti itu? Gimana sih Pak? Gini ya, pertama TikTok dulu nih. Ya. Pada dasarnya mau TikTok kayak mau platform Instagram kayak Facebook atau apa, itu posisinya netral, tergantung kita menggunakannya. Ya samalah dengan motor ya. Motor itu ya kalau kita gunakan untuk balap liar segala macam itu juga nggak bermanfaat. Tapi kalau kendaraan bermotor itu kita bawa untuk kuliah, fungsinya baik, itu artinya itu hanya sebagai alat di posisinya di netral. Nah, sehingga kemudian it's okay, nggak jadi masalah kalau TikTok itu dijadikan sebagai katakanlah medium untuk menyampaikan pesan. Cuman kan mungkin kan TikTok tuh nggak mesti joget ya, kita juga bukan TikToker ya. Jadi TikTok kan nggak mesti joget, bisa aja gerakan-gerakan yang lain. Atau misalnya maaf nih, orang yang disabilitas yang tidak bisa kan bisa kita menggunakan gerak-gerak dengan bahasa ini ya kita arahkan ke sana. Itu intinya it's okay, nggak jadi masalah TikTok digunakan. Itu yang pertama. Jadi tergantung niat. Oh, tergantung niat, tergantung cara, dan ya tergantung penggunaannya seperti apa. Nah, kalau yang menurut saya ketika kemudian setiap TikTok itu baru kemudian orang mendengar TikTok langsung disebut itu menyimpang, gitu yang tadi kurang tepat rasanya ya. Karena ya kembali lagi itu alat aja. Jadi tergantung kita menggunakannya. Memang orang menganggap TikTok itu menyimpang ya karena ada TikTok itu selalu diasosiasikan pada goyangan-goyangan aduhai gitu ya. Padahal kan belum tentu. Soalnya awal mula terkenalnya TikTok di Indonesia tuh kan karena ada yang joget-joget gitu viral. Padahal makin kesini TikTok itu bertransformasi jadi platform yang malah seru, berbagi wawasan. Iya. Saya aja dapat judul dari TikTok, inspirasinya Pak. Judul apa tuh? Judul menikah kan? Adalah pokoknya judul penulisan saya itu dari TikTok. Jadi nggak jarang tuh misalkan waktu saya scroll TikTok itu ada dosen sendiri malahan yang pakai TikTok
katanya tips gimana biar cepat lulus. Oh, begitu ya? Iya, tips biar nggak bosan kuliah, tips cara ngechat dosen biar ditanggapin gitu Pak. Siapa tuh dosennya tuh yang kita? Aduh saya lupa nama dosennya. Nanti kita share akun Oh, ya iya. Pak. Bapak punya akun juga? Enggak. Nanti Bapak punya akun kalau saya share. Oh enggak. Akun anak saya aja. Oke. Oke, melihat realitas sosial di mana sekarang banyak orang yang terjun ke media sosial mulai dari TikTok, Instagram dan segala macamnya. Ya. Itu kan biasanya tuh Pak, orang yang berdakwah itu nggak jarang orang menganggapnya ketika kita berdakwah itu membandingkan dengan sekelompok orang yang dianggap kurang baik. Jadi justru mengata-ngatakan kelompok lain. Ya. Nah, apakah menurut Bapak itu baik atau enggak? Kan kita kalau berdakwah itu kan harus yang sopan, baik, tidak menyinggung apapun. Kan cuman mengajak kan Pak, nggak mesti harus membanding-bandingkan. Cuman ramainya sekarang itu orang tuh selalu membandingkan dengan kelompok lain, merasa dirinya lebih benar. Apakah itu pantas dianggap dakwah itu sebenarnya kayak gitu atau gimana tuh Pak? Gini, kalau kita kembali pada makna asal dakwah itu kan pada intinya adalah mengajak. Iya. Kenapa istilah yang digunakan ketika kita untuk mensyiarkan agama itu lebih cenderung menggunakan istilah dakwah bukan tabligh atau tarbiyah misalnya, meskipun itu seakar maknanya, karena memang karena memang gini, dakwah itu kan penggunaan kata dakwah itu lebih cenderung pada persuasif. Nah, sehingga kemudian ketika kita ingin mengajak orang pada kebaikan, katakanlah ingin mensyiarkan ajaran Islam atau merubah yang mungkar menjadi yang ma'ruf istilah. Tentu kalau kita runtutkan dengan makna dakwah itu sebetulnya ingin mengajak lewat pendekatan damai. Jadi kalau pendekatan damai kita gunakan ketika mengajak orang pada kebaikan, tentu cara-caranya juga harus dengan cara-cara yang damai. Sehingga kemudian saya secara pribadi sangat tidak setuju, ini pendapat pribadi saya ya, tidak setuju ketika kita berdakwah, mengajak orang kebaikan, tetapi justru malah di satu sisi kita mengajak orang pada kebaikan, tetapi di sisi yang lain kita berbuat keburukan dengan menjelekkan orang lain. Iya, mungkin kita berbeda pendapat, tetapi kan belum tentu pendapat kita paling benar. Iya, mungkin orang yang katakanlah berbeda dengan kita itu jelas salah, tetapi kan bukan berarti dia tidak bisa bertobat atau tidak bisa berbuat baik. Setuju. Iya, jadi menurut saya ya, makanya kemudian dalam Al-Quran kan Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ya, wajadilhum billati hiya ahsan. Dua cara awal itu kan hikmah dan mau'izatil hasanah. Baru kemudian wajadilhum billati berdebatlah atau beradu argumenlah, tapi disambungkan lagi dengan billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, yang baik. Ya, sehingga kemudian kalaupun mereka jelas salah, jelas keliru nih, ya gunakan pendekatan persuasif. Makanya kemudian dalam Al-Quran itu lebih cenderung menggunakan kata dakwah pada aktivitas-aktivitas, karena memang pada pendekatan persuasif penekanannya, bukan pada pemaksaan dan segala macam kayak gitu. Jadi ya kalau berbeda pendapat, hormatilah pendapat orang lain. Toh kita juga nggak tahu siapa yang paling benar di antara kita. Ya, karena kan tugas kita kan menyampaikan kebaikan, bukan memaksa ya Pak. Iya. Jadi mengajak bukan untuk memaksa. Toh dalam Al-Quran juga disebutkan begini, yang bisa memberikan hidayah itu kan bukan manusia ya. Kita ambil contoh deh cerita Nabi Nuh. Kira-kira begini ceritanya dalam Al-Quran itu kan, ketika saat itu Nabi Nuh dalam tanda kutip kecewa, kok aku disuruh untuk ngajak orang pada kebaikan, tapi kenapa anak dan istriku tidak bisa mendapat hidayah? Kecewa kan dia kan. Tapi kan kata Allah dalam ayat itu, Nuh, kata dia, ente mah nggak berhak, bukan hak ente ngasih hidayah, hak aku itu, tugas ente hanya ngajak, hanya nyampaikan. Maka dalam konteks itu kita tidak punya hak untuk memaksakan pendapat kita pada orang lain. Toh juga hidayah hanya Allah yang membagi. Maka kemudian ya kita sampaikan saja kebaikan itu tanpa kemudian kita memaksakan atau
menjustifikasi orang yang berbeda pendapat dengan kita itu kafir, Iya. sesat. Langsung diklaim yang Iya aneh-aneh. dong. Makanya gimana orang mau masuk? Padahal cara berdakwah bukan kayak gitu ya, Oh Pak. iya dong. Biar cepat masuk tuh dengan cara yang damai, dengan Iya, cara membumi. kan Islam juga namanya sendiri Islam, Iya. agama damai ya. Rahmatan Sampaikan lil dengan cara alamin. damai lah. Kalau di daerah Alpa sendiri orang biasanya yang jadi dai itu kayak gimana tuh? Kalau di tempat aku sendiri itu ramah aja sih, kayak urban sufi. Oh iya. Jadi iya. ada hari-hari tertentu yang mana malamnya itu banyak untuk ikut pengajian segala macam, kan pagi siangnya udah sibuk tuh sama dunia. Jadi malamnya mereka pengajian, zikir sama-sama Iya. gitu sih. Rutin. Kadang itu kalau di tempat aku itu malam Rabu, Kak. Jadi kadang aku ikut untuk berbenah sama diri aku sendiri. Oh berbeda. Ngecap sendiri, Iya. ngisi ulang. Saya kira ini ngapel. Malam Rabu, Pak. Apa Iya. kan malam Minggu? Ya kan merubah ini kan. Nggak jadi masalah kan, nggak mesti Oke, malam minggu. perbedaan zaman jadi berubah hari. Iya, kayak gitu. Jadi ya itu sih dari saya terkait dengan dakwah damai. Ya oke lah. Saya suka menganalogikan begini. Ibarat begini, terkait dengan perbedaan paham keagamaan, perbedaan pendapat. Saya punya teman laki. Tentu standar istri ideal menurut saya seperti ini. Standar istri ideal menurut dia adalah seperti ini. Yang tentu berbeda. Tapi kemudian ketika saya merasa bahwa istrinya dia itu nggak sesuai dengan ini, masa mungkin saya bilang, wah istri kamu mah jelek, ya yang ada mah tonjok-tonjokan, kan gitu ya. Iya. Ya kan standar apa ya? Istri cantik menurut saya belum tentu relatif. cantik menurut orang. Jadi tergantung perspektifnya saja. Ya intinya mah di medsos itu selain kita mengajak orang kepada kebaikan, ya citrakan juga Islam itu sebagai agama yang damai, kayak gitu. Dan menerima perbedaan. Iya begitu. Makanya kemudian saya itu sering ketemu di medsos ada teman yang kita harus toleran, kita harus ini. Tapi kenyataannya setelah dia berbicara toleran, dia sendiri yang menghujat orang yang berbeda, ya kan? Ini ya seolah-olah Kontradiksi. iya kontradiksi ya. Jadi ingin mengajak pada orang ini untuk toleran, tapi dengan cara yang tidak toleran, kan itu Lucu. lucu. Ingin mengajak orang pada kedamaian dengan cara yang tidak damai, ya kan justru malah lucu jadinya, aneh jadinya. Tapi justru hal-hal yang kayak gitu yang dilupakan. Oh iya dong. Karena orang kayak sekarang tuh haus akan eksistensi. Yang penting ke permukaan, terus orang tahu, tapi lupa gitu cara yang saya lakukan tuh benar apa belum gitu. Yang Saya penting udah viral ya. Iya, saya udah mencontohkan dengan diri saya sendiri apa belum. Gak ada, kadang-kadang itu luput ya, Pak. Iya. Makanya ini konteksnya media sosial ya. Iya, media Makanya sosial. dalam konteks media sosial itu ya gunakan sebagai fasilitas saja untuk mengajak orang ke ini. Makanya saya kalau dihitung tiap bulan itu paling 1 kali postingan juga jarang saya ini, karena banyak informasi yang saya dapatkan, tapi saya tidak yakin dengan informasi itu valid. Jadi lebih baik menghindari lah, lebih baik daripada kita menimbulkan kisruh atau apa di masyarakat terkait dengan hoax, terkait dengan ya tidak toleran terhadap perbedaan. Kan gampang sebetulnya bilang toleran ya, tapi kan dalam prakteknya susah. Makanya daripada saya melakukan tidak toleran terhadap pendapat orang lain, mending saya keep sendiri aja deh. Nanti ya kalau ada yang mau jabri langsung aja supaya kayak gitu. Jadi maksud Bapak bersosial media itu boleh, asalkan jangan berlebihan ya, Iya Pak. dong. Apalagi sebagai seorang mahasiswa, kita jangan melupakan kewajiban kita untuk menulis, baca buku. Oh iya dong. Karena zaman sekarang tuh orang kasih ke main sosial media lupa baca buku. Ya, jadi toksik jadinya. Iya, Jadi- malah asik di sosial media, jadi real life-nya malah Iya. introvert. Ya seperti itu. Jadi teman banyak, cuman ketika ketemu di dunia sosial ya nggak dapat teman, ngeblank dia. Jadi Iya. mau ngobrol nggak paham. Jadi akhirnya namanya nongkrong tapi masing-masing megang HP kan nggak seru. Bukan kayak gitu. nongkrong Bukan ya namanya, nongkrong Pak. kayak gitu. Kalau zaman Bapak dulu nongkrong kayak gimana sih, Pak? Ya nongkrong itu ya sambil bergurau lah. Pasti seru dong. Gak ada yang megang HP Ya, kayak zaman kami sekarang. ya ceng-cengan lah, sambil ceng-cengan lah. Ya ceng-cengan biasa lah, ceng-cengan teman kan. Jadi kalau dalam istilahnya dalam penelitian itu, contoh penelitian ya. Iya. Kalau cuman kita wawancara dengan orang gimana ini, dia baru cerita
ini baik, itu mah masih belum akrab tuh. Tapi kalau sudah dia terbuka dengan baik dan buruknya juga, maka itu sudah ada ikatan emosional. Nah, kalau waktu dulu ceng-cengan ya saling ejek-ejek, ledek-ledekan kan gitu tuh. Tapi Nggak bukan ingin baper. menjatuhkan, itu kan artinya kita sudah punya ikatan emosional. Kalau sekarang ejek-ejekan di medsos, ITE, takut dong. Kayak gitu. Oke. Jadi bahas tentang penelitian, jadi ingat penelitian saya nih Pak. Udah semester 6 soalnya. Ini mau curhat atau mau apa nih? Sekalian ya kak, sekalian. Nantilah di belakang kan. Oke, di balik layar. Oke, sampai di sini perbincangan kita sama Bapak. Terima kasih Bapak atas Sama-sama, waktunya. sama-sama. Semoga next time nanti mau jadi tamu lagi di podcast Fuad. Siap. Oke, sampai jumpa di podcast Fuad. Saya Amala Saya Olva. dan Bapak. Saya mau alimin. Sampai jumpa dan selanjutnya di podcast Fuad. Podcastnya mahasiswa Fuad.